Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Aturan Penjumlahan Bilangan Bulat dan yang terdiri dari 6 anggota kelompok. Sebelum kita masuk ke aturan penjumlahan bilangan bulat, kita harus tahu dulu nih, apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh, seperti angka 3, bukan bilangan pecahan ataupun desimal. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan bulat. Ini merupakan gambar garis bilangan bulat di mana angka 0 merupakan bagian tengah. Sebelah kiri adalah sisi negatif dan sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada berbagai operasi hitung. Salah satunya adalah penjumlahan dan operasi hitung itu memiliki aturannya masing-masing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam pengoperasian suatu penjumlahan bilangan bulat, terdapat sebuah aturan, yang dimana aturan penjumlahan bilangan bulat adalah jika kamu menambahkan dua bilangan bulat positif, maka hasil yang didapat akan tetap positif. Begitupun sebaliknya, jika kamu menambahkan dua bilangan negatif, maka hasilnya juga akan tetap negatif. Kemudian, adanya aturan penjumlahan bilangan bulat ini adalah untuk memberikan panduan yang lebih konsisten dalam pengoperasian penjumlahan suatu bilangan bulat, sehingga dapat memudahkan seseorang dalam menyelesaikan operasi ataupun soal-soal matematika secara sistematis, dan hasil yang didapat juga akan lebih akurat. Aturan yang pertama, jika dua bilangan bulat memiliki tanda yang sama, baik itu positif ataupun negatif, kita dapat menjumlahkan angka absolutnya tanpa memperhatikan tanda dan kemudian mempertahankan tanda yang sama dengan bilangan asli tersebut. Misalnya begini, jika kita punya min 7 dan min 2, kita abaikan tanda negatif dari kedua angka tersebut. Kemudian kita tinggal menjumlahkan angka-angkanya saja, jadi 7 tambah 2 sama dengan 9. Setelah itu, kita lihat kembali tanda awal dari kedua angka tersebut. Karena keduanya negatif, kita tetapkan bahwa hasil penjumlahan 9 dengan tanda negatif. Jadi, hasil akhirnya adalah min 9 atau negatif 9. Kita dapat menjumlahkan plus 5 dan plus 3. Pertama-tama, kita abaikan tanda plus dan min dari kedua angka tersebut. Kemudian, kita jumlahkan angka-angkanya. Jadi, 5 tambah 3 sama dengan 8. Setelah itu, kita lihat kembali tanda awal dari kedua angka tersebut. Karena keduanya positif, kita tetapkan hasil penjumlahan 8 dengan tanda positif. Jadi, hasil akhirnya adalah 8 atau plus 8. Aturan kedua, jika dua bilangan bulat memiliki tanda yang berbeda, positif dan negatif, kita harus mengurangkan angka absolutnya tanpa memperhatikan tanda, dan kemudian menggunakan tanda dari bilangan yang memiliki angka absolut yang lebih besar. Aturan yang ketiga ini adalah bahwa jumlah dari dua bilangan bulat atau dua bilangan bulat ganjil adalah selalu genap, tetapi jumlah dari satu bilangan genap dan satu bilangan ganjil adalah selalu ganjil, ataupun kita menambahkan 0 positif atau 0 negatif dengan bilangan bulat apapun, hasilnya akan sama dengan bilangan bulat tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mengerjakan pengoperasian atau penjumlahan dari bilangan bulat tersebut. Nah, di sini terdapat sedotan yang berwarna ungu menunjukkan bilangan bulat positif, sedangkan bilangan bulat negatif ditunjukkan dari sedotan yang berwarna pink. Cara pengerjaannya mudah sekali ya teman-teman. Oke, kita memiliki kotak. Kotak ini berisi bilangan positif dan di sini bilangan negatif. Cara pengerjaannya yang pertama, contoh soalnya yaitu saya menggunakan bilangan min 3 dan juga tambah 2. Oke, di sini kita akan mengambil bilangannya ya teman-teman. Min 3, kemudian bilangan 2. Min 3 kita letakkan di sini. Min 3 kita letakkan di sini. Lihat ya teman-teman. Kemudian bilangan positif 2 kita letakkan di sini. Nah, gimana sih cara pengerjaannya?
Cara pengerjaannya itu mudah sekali ya teman-teman. Yang pertama kita harus mengambil sedotan ini menunjukkan sebagai contoh dari bilangan bulat positif. Karena bilangan bulat positifnya menunjukkan 2, jadi kita mengambilnya hanya 2 sedotan saja. Kemudian bilangan negatifnya menunjukkan angka 3, jadi kita mengambil 3 dari bilangan. Oke. Cara pengerjaannya nih. Nah, cara pengerjaannya memiliki aturan. Yang pertama, jika bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif, hasilnya akan 0. Seperti ini ya teman-teman. Di sini kan ada 5 ya, ada 5 bilangan atau ada 5 sedotan. Nah, jadi yang sama-sama memiliki teman ataupun dia memiliki gandengan akan habis. Jadi 1, 2. Nah, ini kan sama-sama memiliki temannya ya, tinggal sisa 1 yang belum memiliki temannya. Ini menunjukkan dari hasil itu. Jadi, min 3 ditambah 2 hasilnya min 1. Karena kenapa ini min 1? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini menunjukkan bilangan negatif. Oke, sekarang kita akan mencari ya jawabannya. Min 1. Kita akan jawabkan di sini min 1. Oke, seperti itu teman-teman untuk soal pertama mudah kan? Nah, selanjutnya setelah pengerjaannya contoh yang pertama yaitu min bertemu dengan positif, soal kedua itu positif bertemu dengan positif. Saya mengambil contoh 4 ditambah 5. Oke, kita akan mengambil soalnya dari bilangan ini. Kenapa saya warnai ini? Karena ini menunjukkan bilangan positif. 4. Kita taruh di sini 4-nya. Kemudian 5. 5-nya juga kita taruh di sini. Nah, kalau kita mau mendapatkan contoh soal seperti ini mudah pengerjaannya karena tidak terdapat bilangan negatif. Kita ambil saja. Ini kan telah saya jelaskan bahwa pipet yang berwarna ungu ini menunjukkan bilangan positif. Jadi, bilangan positif 4, kita ambil pipetnya pertama ada 4, kemudian pipet kedua kita ambil 5. Sebanyak 5. Nah, penjumlahan. Jadi, kita tambah ini. Di 4, 1, 2, 3, 4 ditambah 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi jumlah dari keseluruhan pipet ini 9. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bilangan positif 4 ditambah dengan bilangan positif 5 hasilnya 9. Oke, jawabannya kita ambil dari sini karena ini merupakan bilangan positif. Nah, bisa dimengerti? Yang tadi kan kita telah mengerjakan soal yang positif bertemu dengan positif. Kemudian bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif. Saya mengambil contoh 6 ditambah min 3. 6 bilangan positif. Kita letakkan di sini. Ditambah min 3 bilangan negatif. Aturannya sama teman-teman seperti yang tadi. Min bertemu dengan positif hasilnya 0. Nah, jadi kita ambil bilangan positifnya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bilangan negatifnya kita ambil sebanyak 3. 3 ya teman-teman. Nah, jadi P yang berpasangan ada 1, 2, dan 3. Jadi sisanya ada 3. 3 ini merupakan bilangan positif. Jadi hasil dari 6 ditambah min 3 hasilnya adalah 3. Seperti itu. Jawabannya kita ambil di bilangan positif. Kita letakkan sini.
Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif atau bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif. Saya mengambil contoh soal itu min 5 ditambah min 3. Kita ambil di bilangan yang berwarna oranye ini, di kotak berwarna oranye ini, karena menunjukkan bilangan negatif. Min 3 tambah min 5. Min 3. Kemudian min 5. Nah, untuk contoh soal yang ini dapat kita lihat ya bahwa min 3 ditambah min 5. Berbeda dengan soal yang pertama atau yang ketiga. Ini bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif. Sedangkan untuk soal yang terakhir ini bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif. Jadi cara pengerjaannya itu adalah dengan menambahkan bilangan tersebut. Nah, pertama ada min 3. Kita ambil pipet yang berwarna pink sebanyak 3. Kemudian kita ambil juga sebanyak 5. Di tangan kanan saya terdapat 5 dan tangan kiri saya terdapat 3. Oke, jadi min 3 ditambah min 5. Min 3 ditambah dengan pipet ini juga sebanyak 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi min 3 ditambah min 5 hasilnya min 8. Kenapa min? Karena ini menunjukkan bahwa pipet yang berwarna pink ini merupakan bilangan negatif. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi hasilnya min 3 ditambah dengan min 5 hasilnya min 8. Kita letakkan min 8 di sini. Oke. Dari contoh soal pertama, kedua, ketiga, keempat dapat disimpulkan bahwa bilangan yang bermuatan negatif bertemu dengan bilangan positif hasilnya tetap negatif, kemudian bilangan positif bertemu dengan bilangan positif hasilnya tetap positif. Nah, kalau bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif, hasilnya positif. Karena bilangan positif ini lebih banyak dibandingkan bilangan negatifnya. Sedangkan soal terakhir ini, bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif. Min ditambah dengan min, hasilnya tetap min. Jadi demikianlah pemaparan materi mengenai aturan penjumlahan bilangan bulat yang berupa contoh soal dan cara penyelesaiannya. Semoga ilmu yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah teman-teman cara penyelesaian yang telah saya paparkan tadi bahwa bilangan positif bertemu dengan